Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rizka Oktaviani dengan NPM 214-2015-16111, kelas RA1, Prodi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sistem informasi klinis. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, apa sih tujuan pembelajaran dari sistem informasi klinis ini? Yang pertama, ada memahami konsep dan prinsip dasar sistem informasi klinis dalam penyediaan layanan kesehatan. Yang kedua, memahami jenis-jenis sistem informasi klinis yang berbeda dalam fungsinya dalam pelayanan kesehatan. Oke teman-teman, kita lanjut. Materi yang pertama ada pengertian sistem informasi klinis. Apa sih sistem informasi klinis itu? Nah, menurut Steyer dan Reynolds 2014, sistem informasi klinis atau kita bisa sebut Clinical Information System adalah sebuah sistem informasi yang kita gunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi klinis terkait pasien pada suatu institut kesehatan. Kita udah membahas tentang pengertiannya. Sekarang ada tujuannya, yaitu sebagai berikut. Ini ada tujuan sistem informasi klinis, yaitu untuk meningkatkan kualitas perawatan, efisiensi, dan efektivitas sistem kesehatan, serta dukungan pada pengambilan keputusan klinis oleh tenaga medis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen sistem informasi klinis. Ada 5 komponen sistem informasi klinis. Yang pertama, yaitu pengumpulan dan penyimpanan data pasien. Yang kedua, ada integrasi dengan sistem informasi lainnya. Yang ketiga, ada manajemen perawatan pasien. Yang keempat, ada penjadwalan pemeriksaan dan perawatannya. Yang kelima, ada pemberian resep obat dan memonitoring pasien. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini juga ada kegunaan sistem informasi klinis. Apa aja sih kegunaan dari sistem informasi klinis? Yang pertama itu ada membantu tenaga medis dalam memperoleh informasi pasien. Yang kedua, memberikan dukungan pada pengambilan keputusan klinis. Yang ketiga, ada meminimalisir kesalahan manusia dalam memberikan perawatan. Yang keempat, ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya kesehatan. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa saja sih modul-modul sistem informasi klinis itu. Oke, di sini ada 9 modul sistem informasi klinis. Yang pertama itu ada registrasi pasien. Yang kedua ada modul pendaftaran rawat jalan. Yang ketiga ada modul pendaftaran rawat inap. Yang keempat ada modul rekam medis elektronik. Yang kelima ada modul tindakan medis. Yang keenam ada modul pengelolaan jadwal. Yang ketujuh ada modul faktur dan pembayaran. Yang ke-8 ada modul manajemen inventaris obat. Yang ke-9 atau yang terakhir ada modul pelaporan analisis data. Menjelaskan satu persatu dari pengertian modul-modul sistem informasi klinis. Yang pertama tadi ada modul registrasi pasien. Berikut ini adalah contoh gambar di mana di rumah sakit ada contoh pendaftaran registrasi pasien. Nah, modul ini biasanya digunakan untuk mencatat data identitas pasien seperti nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, dan identitas. Selanjutnya ada modul pendaftaran rawat jalan. Nah, di sini ada contoh gambar pendaftaran rawat jalan atau pendaftaran poli. Rawat jalan itu poli ya, sama dengan. Nah, biasanya ini modul ini digunakan untuk mendaftarkan pasien yang datang untuk menjadwalkan atau mendapatkan layanan kesehatan di poliklinik atau rawat jalan. Oke, ada lagi modul pendaftaran rawat inap. Di sini ada contoh dari pendaftaran rawat inap di rumah sakit. Modul ini biasanya digunakan untuk mendaftarkan pasien yang perlu dirawat di rumah sakit. Selanjutnya kita akan membahas modul rekam medis elektronik. Di sini ada contoh modul rekam medis elektroniknya. Modul ini biasanya mencakup catatan medis pasien seperti riwayat
penyakit pasiennya itu apa, diagnosa sebelumnya apa, hasil laboratorium, hasil radiologi, resep obat, dan lain sebagainya. Modul ini biasanya digunakan atau kemungkinan dokter dan tenaga medis lainnya untuk mengakses informasi pasien secara cepat dan akurat. Oke, selanjutnya ada modul tindakan medis. Modul ini biasa digunakan untuk mencatat tindakan medis yang diberikan kepada pasien, serta prosedur bedah, terapi fisik, dan rehabilitasi. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Gambarnya itu ini adalah form atau lembaran pelaporan pembedahan. Seperti pembedahan ini dilakukan jam berapa, dengan anestesi apa, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang ke-6, yaitu ada modul pengelolaan jadwal. Modul ini biasanya digunakan untuk mengatur jadwal dokter dan tenaga medis lainnya, seperti sebagai contoh gambar berikut. Nah, ini biasanya contoh jadwal dari perawat. Perawat itu ada 3 shift biasanya ya. Ada pagi, siang, dan malam. Biasanya ini dibuat oleh kepala ruangannya. Oke, yang ke-7 ada modul faktur dan pembayaran. Modul ini digunakan sebagai mengelola pembayaran pasien dan asuransi. Berikut ini ada contoh laporan atau gambar pembayaran di rumah sakit dengan menggunakan asuransi. Oke teman-teman, di sini ada contoh modul manajemen inventaris obat. Yaitu contoh gambarnya itu adalah gambar lembaran kartu stok obat. Nah, biasanya modul ini itu untuk mencatat stok obat di apotek rumah sakit, dan biasanya juga untuk memastikan bahwa obat-obatan tersebut itu masih tersedia atau tidak ketika kita membutuhkan obat tersebut. Jadinya kita harus mempunyai kartu stok obat. Oke, di sini yang terakhir ada modul pelaporan dan analisis data. Modul ini biasanya digunakan untuk menghasilkan laporan medis dan analisis data untuk memantau kinerja rumah sakit dan memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini pun ada contohnya ya. Contohnya itu ada gambar lembaran SPO pelaporan data cangkupan rumah sakit. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dalam implementasi sistem informasi klinis. Implementasi sistem informasi klinis ini juga memiliki tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan kesuksesan penggunaan. Nah, berikut ini ada beberapa tantangan dalam mengimplementasikan sistem informasi klinis. Tantangan yang pertama itu ada penyesuaian dengan kebutuhan pengguna, yaitu sistem informasi klinis ini harus dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan pengguna, baik dokter, perawat, staf administrasi, atau pasien. Biasanya tantangan hal ini itu bagaimana sih cara menyesuaikan fitur sistem dengan kebutuhan penggunaan yang berbeda-beda seperti ini. Oke, selanjutnya ada tantangan yang kedua, yaitu masalah interoperabilitas, yaitu sistem informasi klinis harus dapat berintegrasi dengan sistem lainnya seperti yang ada di rumah sakit, yaitu ada sistem informasi laboratorium, radiologi, serta farmasi. Nah, tantangan dalam hal ini itu biasanya bagaimana sih kita harus memastikan sistem ini dapat bekerja secara baik, bersama-sama, tidak terjadi masalah apapun. Nah, selanjutnya itu ada ketiga itu ada ketersediaan data yang akurat dan lengkap. Sistem informasi klinis ini hanya akan berguna jika data yang tersimpan di dalamnya akurat, lengkap, dan up to date. Nah, tantangannya ini biasanya bagaimana sih kita bisa memastikan data yang dimasukkan ke dalam sistem itu benar-benar akurat dan lengkap, serta kita juga dapat mengatasi masalah kurangnya data. Selanjutnya ada masalah keamanan dan privasi data, yaitu sistem informasi klinis harus memiliki sistem keamanan yang cukup untuk melindungi data pribadi dan medis pasien dari akses yang tidak sah. Nah, biasanya tantangan ini tuh bagaimana sih kita harus memastikan data pasien kita ini yang ada di rumah sakit ya, biasanya terlindungi dengan baik
dan hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang saja. Selanjutnya yang kelima ada pelatihan pengguna. Pengguna sistem informasi klinis ini seperti dokter, perawat, staf administrasi harus dilatih untuk menggunakan sistem dengan benar dan efektif. Biasanya tantangan ini bagaimana sih penyediaan pelatihan yang efektif dan berkala untuk pengguna agar dapat menggunakan sistem secara maksimal. Yang keenam, yang terakhir ada biaya. Implementasi sistem informasi klinis ini memerlukan investasi yang signifikan, baik untuk pengembangan, pelatihan, maupun pemeliharaan. Nah, tantangannya ini biasanya bagaimana sih menangani biaya dan penggunaan yang optimal anggaran agar sistem dapat diimplementasikan dengan sukses. Di sini juga ada kasus sukses dalam penggunaan sistem informasi klinis. Contohnya itu di Rumah Sakit Pusat Pertamina atau RSPP yang terletak di Jakarta. RSPP ini menggunakan sistem informasi klinis untuk mengelola data pasien dan memudahkan pelayanan kesehatan sistem informasi klinis di RSPP. Nah, yang ini mencakup beberapa modul seperti modul rekam medis elektronik, modul penjadwalan dari registrasi pasien, modul farmasi, modul laboratorium, modul keuangan. Nah, dengan adanya sistem informasi klinis ini, RSPP mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mengelola data pasien. Nah, biasanya data pasien ini dapat diakses oleh seluruh staf medis ya, sehingga memudahkan mereka untuk mengambil keputusan dalam memberikan pelayanan kesehatan tersebut yang tepat. Selain itu, sistem informasi klinis juga memudahkan pasien dalam melakukan reservasi dan pengambilan hasil pemeriksaan di laboratorium. Sekian materi yang saya sampaikan tentang sistem informasi klinis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.